Oke, kali ini saya bakal kembali untuk mereview barang-barang murah di internet buat kalian kaum mending. Langsung intro. Oke, buat teman-teman yang kemarin habis nonton video smart helm dari Oase, kali ini saya kembali datang untuk review produk mereka, yaitu IoT atau Internet of Things lainnya yang kira-kira worth it gak ya buat dibeli. Yang pertama ada soundbar, kemudian ada True Wireless Stereo dari Oase. Dan kenapa saya cukup penasaran untuk review brand ini? Karena kalau biasanya brand itu hanya fokus untuk satu lini produk, pasti hasilnya bagus dan karena udah bertahun-tahun berpengalaman di bidang tersebut. Tapi kalau banyak produk terus didistribusikan secara masif, ya saya jadi penasaran nih, gimana kualitas dari beberapa produk ini. Dan kita persempit aja untuk video kali ini karena kita bakalan bahas di lini audio dari Oase. Kalau untuk soundbar emang di tahun ini tuh lagi banyak banget brand yang memproduksi barang kayak gini. Intinya bikin audio gear kalian itu kelihatan estetik gitu kalau di rumah. Bentuknya kayak bar terus tapi ngeluarin suara. Jadi kelihatan simple tapi suaranya juga mantep sih. Boleh dibilang desain soundbar Oase ini kelihatan futuristik dengan desain memanjang dan bundar pada bagian ujungnya. Kelihatan nggak kaku gitu. Terus aksen garis warna silver di bagian tengah bikin kesan minimalis dari soundbar ini dapat banget. Secara keseluruhan masih pakai plastik ABS tapi nggak kerasa murah karena finishingnya doff, lebih mirip material rubber gitu. Di bagian depan cover speakernya masih dengan material metal dengan motif jaring kayak gini. Nah, untuk bagian atas dilengkapi dengan beberapa tombol kontrol kayak power, volume, play and pause button, kemudian tombol mode. Dan untuk soundbar ini udah punya 3 mode, yaitu kabel dengan audio jack 3,5 mm, FM mode untuk radio, dan Bluetooth mode. Dengan harga 300 ribuan, menariknya udah pakai Bluetooth terbaru yaitu Bluetooth 5. Waktu kita cobain untuk konekin dengan smartphone kita, kerasa cukup cepet dan responsif. Dan setelah nyobain ternyata ada 2 mode lagi yang kita bisa pakai, yaitu yang pertama USB mode dengan flash disk, kemudian yang kedua ada pakai micro SD. Intinya kalau memang kalian mau bawa soundbar ini kemana-mana atau keluar rumah, bisa menggunakan beberapa mode tadi karena lebih simpel dan praktis pastinya. Oh ya, untuk kapasitas baterainya ini cukup sampai 4 jam dengan 2400 mAh, tapi sayangnya untuk port chargingnya masih menggunakan micro USB. Coba udah pakai Type C, pastinya lebih mantap. Apalagi kalau udah fast charging. Widih. Kok saya jadi berharap banyak ya? Tapi kalau dibikin lengkap kayak gitu jadi mahal kayaknya. Jadi mending kayak gini asalkan kualitas suaranya mantap. Oh ya, untuk suara yang dihasilkan soundbar ini berasal dari speaker sebelah kanan dan juga sebelah kiri dengan driver ukuran 52 mm. Dan katanya Oase sih lebih besar, lebih jernih, dan lebih detail untuk kualitas suaranya. Klaim-klaim kayak gitu sih boleh, nggak ada masalah. Karena pada dasarnya semua brand ingin produknya itu kelihatan bagus pastinya, asalkan beberapa klaim kayak gitu itu bukan sekedar gimmick. Pertama, waktu kita cobain speakernya, saya bisa bilang kalau kualitasnya baik atau bahkan lebih kalau dilihat dari harganya. Untuk harga 300 ribuan oke lah, suaranya enak, bassnya nggak kerasa di bass boosted banget. Terus katanya lebih jernih, sejauh pendengaran saya sih cukup jernih. Cuman kalau kata Oase dibilang lebih detail, setelah kita cobain dengan speaker test, kayak dari bitrate rendah yaitu 64 KB per second ke 96 KB per second, emang kedengeran jelas sih perbedaannya, lebih detail banget gitu suaranya. Cuman setelahnya yaitu 96 ke 128 KB per second, apalagi ke setelahnya lagi yaitu 192 KB per second, yang saya rasain sih kualitas suaranya sama. Jadi bisa dibilang saya nggak bisa bedakan antara 128 KB per second ke 192 KB per second yang harusnya jelas lebih detail dan lebih jernih. Tapi ini pendapat personal saya. Jadi kalau kalian punya barang ini di rumah dan punya pendapat yang beda, kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Dan palingan itu aja sih kalau untuk soundbar dari Oase ini. Dan langsung aja kita bahas untuk adiknya, tetap di lini audio dari Oase, yaitu sebuah true wireless Oase Hero T2 wireless earphone. Dan karena saya rasa masih berhubungan banget, kita masih bahas di lini audionya. Untuk TWS ini udah pakai Bluetooth terbaru yaitu Bluetooth 5.1 dengan harga yang cukup terjangkau juga pastinya. Kalau kita cari di marketplace tuh harganya 200 ribuan. Secara desain sih charging boxnya kerasa simple dengan warna hitam tanpa aksen chrome. Cuman sedikit komplain saya tetap ya, di bagian penutupnya itu kerasa cetak-cetak. Kalau untuk True Wireless Stereo di bawah 500 ribu itu kenapa bikin charging box yang kayak gitu? Kayak bikin kita penggunanya atau user experience-nya itu jadi kurang nyaman saat pengen buka tutup bagian charging box-nya.
Tapi sebenarnya nggak jadi masalah karena yang kita pakai pastinya bagian true wireless stereo-nya atau earphone-nya. Desain TWS-nya mirip banget sama AirPods generasi kedua. Jadi dengan model earphone tanpa ear tips kayak gini. Cocok sih buat sebagian orang yang nggak suka dengerin musik dengan suara yang mentok banget. Karena biasanya kalau TWS pakai ear tips tuh kerasa budek cuy. Ya karena pada bagian ear tipsnya itu benar-benar masuk ke dalam lubang telinga kita. Cuman enaknya kalau dengerin musik dengan TWS kayak gini tuh kita masih bisa aware atau peka terhadap sekitar kita. Oh ya, untuk kapasitas baterai dari Oase Hero T2 ini 300 mAh dengan waktu pengecasan lumayan lama ya, 2 jam. Padahal udah pakai port Type-C, sayangnya belum fast charging. Ya untuk harga 200 ribuan masa udah fast charging, saya terlalu muluk-muluk kayaknya. Terus kalau untuk dengerin musik kita bisa menggunakannya sampai 5 jam. Kemudian kalau dibuat telepon cukup di 3,5 jam dengan total waktu standby-nya itu 22 jam. Ya untuk sekelas TWS harusnya bisa bertahan sampai 4 atau 5 jam supaya nggak bolak-balik ngecas. Karena ini secondary gear ya, bukan gear utama gitu. Jadi pastinya yang dapat perhatian lebih itu pasti smartphone kita daripada true wireless stereo ini. Kalau bisa bertahan lebih lama kayaknya lebih enak dan kita nggak bolak-balik ngecas jadinya. Tapi meskipun modelnya itu masih earphone alias nggak pakai ear tips yang masuk ke dalam lubang telinga kita yang dalam kayak gitu, jangan remehin kualitas suara dari Oase Hero T2 ini. Saya ngerasain kayak cukup mantap untuk sekelas true wireless stereo dengan harga 200 ribuan. Atau mungkin karena udah support dengan Bluetooth codec AAC, jadi waktu kita putar musik dengan iPhone bisa ngasilin suara yang cukup bisa saya nikmatin. Suara bassnya nggak terlalu di bass boosted lagi-lagi. Kemudian low-nya jujur kurang dapet sih, tapi clarity-nya cukup bisa saya rasakan dengan true wireless stereo ini. Dan seperti kebanyakan true wireless stereo yang memanfaatkan mode sentuh, begitupun ada di true wireless stereo dari Oase ini atau Hero T2 ini udah pakai mode sentuh di bagian kanan dan juga kiri kalau kalian mau play atau pause music, kemudian terima atau tolak panggilan atau tolak bala, enggak. Dan juga kalian bisa manfaatin Siri kalau kalian pengguna iPhone ataupun Google Assistant kalau kalian menggunakan Android. Cuman kalau kalian bingung di mana letak sentuhnya atau bagian touch areanya di mana, sebenarnya Oase udah kasih highlight yang cukup terlihat ya dengan bulatan di bagian kanan dan juga kiri. Jadi kalian nggak perlu bingung lagi atau saya harus nyentuh bagian mana sih. Intinya di bagian bulatan itu udah pasti touch area dari true wireless stereo ini. Oke, jadi kesimpulannya untuk nyobain beli barang murah atau IoT Internet of Things yang kayak gini itu menurut saya bermanfaat banget ya buat kalian yang nonton. Mungkin kalian penasaran nih, kalau mau beli soundbar dengan harga 300 ribu itu kualitasnya kayak gimana? Kita udah cobain dan kalian bisa rasain sendiri kalau kalian beli dan bisa jadi pengalamannya hampir sama, yaitu suara yang dihasilkan itu emang kerasa sih dan enak sih kalau dibandingkan dengan yang pernah saya review sebelumnya yang masih pakai kabel kalau kalian ingat. Kemudian untuk true wireless stereonya juga cukup nyaman, tapi saya personal lebih suka yang pakai ear tips ya, lebih nendang gitu untuk kualitas suaranya. Kalau ini karena kebiasaan saya pakai ear tips, jadi ngerasain ini pendapat saya secara personal atau pribadi itu kerasanya sedikit kurang. Tapi bukan berarti suaranya cempreng, karena kalau kalian beli yang super copy ataupun yang memang bisa dibilang KW-KW, biasanya kualitas suaranya itu ya hancur cuy. Cuman sekelas Oase Hero T2 ini saya belum bisa katakan anti air atau udah sertifikasi IPX gitu, karena sampai sejauh ini saya nggak bisa nemuin informasi yang valid tentang informasi tersebut. Jadi pastikan buat kalian yang mau gunain true wireless stereo ini dijaga supaya nggak kena keringat ataupun kena hujan. Jadi gunakan waktu kering aja, atau buat dengerin musik, nonton drakor kayaknya masih aman sih. Dan seperti biasa buat kalian tertarik langsung aja cek link pembeliannya di bagian deskripsi. Dan segitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian punya saran atau barang-barang aneh apalagi yang mungkin kita harus cobain dan share ke kalian bisa tulis di kolom komentar. Like videonya jika suka, dislike aja kalau kurang suka, dan support DKID supaya kita makin semangat lagi untuk bikin konten-konten menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.